Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ya, jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Ya, tauhid asma' was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid al asma' was sifat dan dalil-dalilnya? Al muradu bi tauhidil asma'i was sifat wa adillatu dzalik, dan dalilnya. Tauhid al-asma wa sifat adalah al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah azza wa jalla muttasafun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin naqsi. Nah, ini definisi dari tauhid al-asma wa sifat. Dia adalah al-i'tiqad, dia adalah keyakinan al-jazim yang kokoh. Apa itu? Apa keyakinan yang kokoh tentang apa itu? Bi annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya muttasafun, disifati, bi jami'i, dengan seluruh, ya, dengan seluruh, ya, muttasafun disifati, isim maf'ul dari kata ittasafa yattasifu muttasafun, disifati dengan seluruh sifat-sifat al-kamal, sifat-sifat kemuliaan. Wa munazzahun, ini juga ya isim maf'ul ya dari kata nazzaha yunazzihu munazzahun. Wa munazzahun, dan disucikan, an jami'i, dari seluruh sifatin naqsi, ya, sifat-sifat kekurangan. Nah, jadi kita katakan Allah itu ya maha tinggi. Allah itu tidak beranak, tidak juga diperanakan. Nah, ini kalau kita meyakini hal seperti itu udah tauhid asma wa sifat namanya. Kalau ada seorang muslim dia meyakini Allah itu maha mulia, maha agung, maha tinggi, ya, dan Allah itu maha suci dari sifat-sifat yang buruk, maka dia dikatakan telah memiliki tauhid al-asma wa sifat. Wal imanu bi kulli ma wasafallahu bihi nafsah. Mengimani, yang termasuk juga dalam definisi tauhid al-asma wa sifat adalah kalau kita mengimani ma kulli ma wasafallahu bihi nafsah, seluruh sifat yang digunakan oleh Allah untuk mensifati dirinya, au wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati ya Allah dengan hal tersebut. Ya, jadi Allah kadang mensifati dirinya langsung atau kadang melewati Nabi SAW. Alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Min ghairi tamsilin, tanpa mentamsil, tanpa menyerupakan. Ya, wala ta'til, ya, tanpa meniadakan. Wala tahrib, tanpa merubah-rubah. Kama qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun itu. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, ya, dalil yang lain menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, ya, adalah surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Fad'uhu biha. Maka serulah ia dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i. Wadharu artinya watruku, dan tinggalkanlah ya orang-orang yang yulhidun, orang-orang yang menyimpang, fi asma'ihi, berkaitan dengan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kemudian poin yang kedua, al-wajibu fi nususis sifat. Apa kewajiban kita berkaitan dengan nas-nas? Nas-nas itu maksudnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, kalau kita baca Al-Quran kan banyak tuh, ya, disebutin di situ nama-nama sifat-sifat Allah. Ya, gimana? Ya, sikap kita yang benar atau akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya terhadap kalimat, ya terhadap ayat-ayat yang seperti ini. Al-wajibu fin nususi syar'iyyatil waridati fi sifatillahi ta'ala isbatu al-fadhiha. Yang wajib bagi kita ya fi nususi syar'iyyah, berkaitan dengan nas-nas syariat al-waridah yang datang membahas tentang sifat-sifat Allah adalah
itsbatu alfadhiha wa ma'aniha. Kita menetapkan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya alal wajhil la'iq, sesuai dengan sisi yang pas, ya. Ya, sesuai dengan al-la'iq artinya cocok, billahi ta'ala, yang pantas untuk Allah, ya. Kita menetapkan lafaz itu dan maknanya memang pantas untuk Allah, sesuai dengan makna yang pantas untuk Allah. Fa ma'anis sifati ma'lumatun lana. Makna-makna dari sifat-sifat Allah itu ma'lumah, diketahui. Allah Maha mendengar. Ini tahu kita apa itu mendengar. Maha lihat, tahu kita itu. Li'anna Allah Ta'ala khatabana bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Jadi sifat-sifat Allah itu kita ketahui, maklum. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bicara dengan bahasa Arab yang jelas. Wa amarona bitadabburi, dan Allah perintahkan kita untuk mentadabburinya. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, ya, sayujzauna ma kanu ya'malun." Falau lam yakun laha ma'nan ma'lum lan yakun litadabburi faidatun. Kalau seandainya, ya, sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an itu tidak maklum, artinya tidak diketahui maknanya, kata yang asing begitu, maka tentu tidak ada faedahnya kita untuk mentadabburinya. Ya, tentu tidak ada faedahnya kita mentadabburinya. Padahal kita diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran secara umum. Wa amma kaifiyatus sifat. Ya, jadi perhatikan. Kalau tadi itu makna sifat. Nah, sekarang kaifiyatnya. Kaifiyat itu artinya hakikatnya. Ya. Hakikat sebenarnya atau kaifiyah, ya, bahasa kita itu, ya, teknisnya seperti apa, sifat-sifat Allah itu sebenarnya kayak gimana, ya. Fala ya'lamuha illallahu ta'ala. Maka tidak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah itu kecuali Allah itu sendiri. Kama qala al-Imam Malik. Ya, maksudnya adalah, ya, kita hanya tahu Allah Maha mendengar, tapi bagaimana sebenarnya Maha mendengarnya Allah? Tentu tidak sama dengan Maha mendengarnya manusia, kan? Nah, Maha mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Ya, walaupun kita tahu makna dari mendengar itu apa, tapi mendengarnya Allah tentu tidak bisa disamakan. Hakikatnya tidak kita ketahui seperti apa Maha mendengarnya Allah itu. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, lamma su'ila an kaifiyatil istiwa'il madhkur fi qoulihi ta'ala, ketika beliau ditanya tentang bagaimana hakikat istiwanya Allah yang disebutkan di dalam surat, di beberapa surat, ya, di antaranya surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, atau di surat As-Sajdah, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ada orang-orang yang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, ya, bagaimana sebenarnya istiwanya Allah itu? Apakah sama dengan duduknya engkau di atas kursi, ya, atau dengan duduknya seorang raja di atas singgasananya?" Maka kata Imam Ahmad, ya, al-istiwa ma'lumun. Istiwa itu maklum. Ya, kita ketahui istiwa itu seperti apa. Ya, istiwa itu artinya, ya, duduk bersemayam, maklum. Semua orang tahu makna kata istiwa karena dia ada dalam bahasa Arab, istawa yastawi. Wal kaifu majhulun, akan tetapi kaifiyahnya itu yang majhul, yang tidak diketahui. Ya, jadi ketika kita mengatakan Allah itu, ya, istiwa, ya, maka jangan dibayangkan kaifiyahnya seperti apa, karena akal pikiran kita tidak bisa menjangkau hal yang seperti itu. Jadi istiwa itu adalah sebuah hal yang maklum, ya. Tapi bagaimana cara istiwanya Allah itu majhul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada hal ini, kepada adanya istiwa ini adalah hukumnya wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang kaifiyah istiwa ini adalah sebuah perkara bid'ah. Ya. Ya, kemudian lanjutannya beliau mengatakan wa ma araka illa minal mubtadiin, dan aku melihat engkau ini adalah sebenarnya pelaku bid'ah. Nah, jadi pertanyaan tentang
Bagaimana sebenarnya istiwanya Allah? Bagaimana sebenarnya wajah Allah? Bagaimana sebenarnya tangannya Allah? Apakah sama dengan tangan manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Kenapa? Karena akal pikiran nggak nyampe ke situ. Ya, untuk tahu rupa angin saja manusia tidak bisa menggambarkan angin itu seperti apa. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-su'alu 'anil kaifiyah bid'ah. Ya. Wa jawabul Imam Malik an kaifiyatil istiwa wa ma'nahu yasluhu an yakuna qa'idatan fi kulli sifat. Jawaban Imam Malik ini tentang kaifiyah istiwa tadi dan maknanya yasluh bisa atau bagus untuk menjadi kaidah kita dalam memahami sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Waqad qarrara al-Imam Syafi'i rahimahullah anna lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatah. Dan Al-Imam Syafi'i telah menetapkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau diberitakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. La yasa'u ahadan min khalqillahi azza wa jalla. Ya, la yasa'u itu artinya ya seluruh orang termasuk di sini. Ya, seluruh makhluk Allah termasuk di situ. Qamat ladaihil hujjah. Ya, telah tegak hujjah annal Qur'ana nazala bihi. Bahwasanya Al-Qur'an telah turun membawa nama-nama dan sifat-sifat itu. Ya, semua manusia mengakui bahwasanya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, dan ada juga di dalam hadis-hadis Nabi. Wassaha indahu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwiya anhu an ya'dila ila khilafihi ya fa in ya khalafa dzalika ba'da subutil hujjati alaihi fa huwa kafirun billahi azza wa jalla. Wassaha indahu dan telah sahih ya selain Al-Qur'an telah sahih ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwiya anhu ya ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari beliau an ya'dila ila khilafihi ya yaitu ketika beliau memberitahukan ada kecondongan untuk orang menyelisihinya ya fa in khalafa dzalika ba'da subutil hujjati alaih, maka kalau ada orang yang menyelisih hal tersebut, menyelisihi adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah di Al-Quran dan Sunnah, padahal itu telah sabit, ya, telah tegak hujahnya, fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Maka dia dikatakan kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang yang menyelisihi, mengingkari, tidak mau mengimani perkara-perkara yang telah kokoh, bukan perkara-perkara yang masih diperselisihkan. Hal-hal yang pasti yang diperselisihkan, maka dikatakan kafirun. Wa qala al-Imam Ahmad. Ya, tadi dalil dari ucapannya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, sekarang Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan ya sufullaha bima wasafa bihi nafsa wanfu 'anillahi ma nafahu an nafsi. Imam Ahmad mengatakan sifatilah Allah dengan apa-apa yang ia gunakan untuk mensifati dirinya. Wanfu 'anillah dan nafikan dari Allah, maksudnya tiadakan dari Allah ma nafahu an nafsihi, apa yang ia nafikan dari dirinya. Nah, itu dalil dari ucapan Imam Ahmad. Kemudian Imam Abu Hanifah ya la yusafullahu ta'ala bisifatil makhlukin. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wa ghadabuhu wa ridahu min sifatihi bila kaif. Murka dan ridho itu termasuk sifat Allah. Bila kaif, tapi tidak boleh kita tanyakan gimana murkanya Allah, gimana ridhonya Allah. Wa huwa qaulu jama'ati ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini adalah ya yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wa nasifuhu kama wasafa nafsah, dan kita mensifatinya sebagaimana ia mensifati dirinya. Nah, itu dari ucapan 4 imam. Kemudian tambahan dari ucapan ya Nuaim ibn Hamad, yaitu gurunya Imam Al-Bukhari. Ya, ini ucapan yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, faqad kafara, maka dia telah kufur. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsah faqad kafara. Begitu juga barang siapa yang mengingkari
apa-apa yang Allah gunakan untuk mensifati dirinya, maka juga dia telah kufur. Falaisa ma wasafallahu bihi nafsahu, ya. Falaisa ma wasafallahu bihi nafsahu wa rasuluhu tashbihan. Dan ya, hal-hal yang Allah gunakan untuk mensifati dirinya, ya, atau yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mensifati Allah, tidak ada di dalamnya tasbihan, penyerupaan. Ya, jadi kalau antum sepakat bahwasanya ini adalah sifatnya Allah, maka jangan menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Ya, Allah mendengar, kemudian antum menyerupakan Allah mendengar itu kayak mendengarnya manusia. Nah, maka ini adalah ya, perbuatan yang tidak benar. Ini adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap hakikat ya dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di poin yang ketiga, penulis membawakan sebagian dari sifat-sifat Allah. Ya, karena tentu tidak mungkin kita membahas semua sifat-sifat Allah. Nanti akan ada beberapa poin ya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Baru nanti kita akan bahas nama-nama Allah juga. Allah taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.